baru ramai ketika ada kebijakan yang dianggap berbeda dengan tempat lain. Tapi kan kita tidak ramai ketika anak-anak sekolah menganiaya orang, ketika anak-anak sekolah di Purwakarta, anak usia SMP 8 itu membunuh secara terencana kakeknya karena tiap malam dihabiskan waktunya untuk main Mobile Legend karena ada fasilitas dari pemerintah daerah dalam bentuk wifi gratis. Kan kita tidak juga menyoroti bagaimana anak-anak tidak pulang ke rumah setelah pulang sekolah bersama grup motornya nongkrong sampai malam. Kan kita juga tidak menyoroti bagaimana orang tua menjadi korban pinjol, menjadi korban bank emok, kemudian bank keliling. Mereka mengalami kemiskinan akut sampai rumahnya disita, sampai kompor gasnya disita demi pendidikan anak-anaknya yang anak-anak itu kepentingannya untuk studi banding, studi tour, perpisahan, outing kelas. Nah, coba tanya deh ke jajaran TNI dan Polri, apa sih yang terjadi pada anak muda hari ini? Satu, tangannya rapuh. Jadi ada orang yang main panco aja patah. Karena makanannya junk food, fast food. Yang kedua, kakinya kalau loncat latihan, loncat dari mobil itu patah dan keseleo. Kenapa? Karena tidak pernah jalan kaki. Dan di balik itu negara, berapa sih kebutuhan subsidi BBM yang digunakan untuk motor-motor yang digunakan oleh anak-anak yang di bawah umur yang belum waktunya berkendaraan bermotor? Coba hitung, saya malah akan melakukan audit itu. Nah, kan kita tidak pernah bicara itu, bahwa ini ada dalam jangka panjang anak kita lemah, jangka panjang anak kita tidak kompetitif. Nah, jadi maka saya merubah paradigma itu dengan cara apa? Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Dia keras dikit nanti dikriminalisasi. Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMP A, SMA B, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Mengadukan Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku, ya. Kalau bahasa beliau yang nakal, akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu adalah subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang serta bakatnya, bukan dibentuk. Nah, permasalahan kenakalan sebetulnya, kenakalan remaja itu menurut kami ya, orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan, bukan ujuk-ujuk dibawa ke militer lalu dibina, dididik ala-ala militer. Nah, ada nggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi? Buktinya kemarin saya baca di berita-berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakein baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, dan lain sebagainya. Nah, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama. Yang kedua, apakah ada jaminan dengan dibawa ke barak militer ini, masalah kenakalan itu akan terselesaikan? Kan nggak ada jaminan juga. Apalagi kurikulum untuk pendidikan di militer itu tidak diuji, tidak terbukti ampuh atau tidak. Kurikulum maupun metode pendidikan yang baik untuk anak terkait dengan permasalahan siswa dan lain sebagainya itu sudah lengkap diatur oleh Kementerian Pendidikan. Guru juga tahu metode dan lain sebagainya. Jadi ketika dibawa ke barak militer itu saya rasa ini sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi bukan memanusiakan manusia, tetapi memiliterkan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak ada satupun payung hukum yang membolehkan militer untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu nggak ada satupun pasalnya atau payung hukumnya. Nah, dilihat dari sini, kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai gubernur, karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Nah, untuk itulah kami mengadukan beliau ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia supaya kebijakan ini dihentikan. Mendidik atau membiarkan. Saat ketegasan disebut kekerasan dan kepedulian dituduh penindasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Di negeri ini, kadang yang niat baik disalahpahami. Yang berbuat diamati bukan dari hasilnya, tapi dari prasangkanya. Yang tulus dituduh, sedangkan yang acuh justru didiamkan. Hari ini kita menyaksikan sebuah keganjilan yang patut direnungkan bersama. Ialah Kang Deddy Mulyadi, seorang tokoh yang selama ini dikenal dekat dengan rakyat kecil, yang tidak hanya bicara tapi turun tangan langsung. Malah dilaporkan ke Komnas HAM oleh wali murid. Alasannya karena anak-anak mereka yang terlibat kenakalan remaja dibawa ke barak militer untuk dibina. Pertanyaannya, apakah ini bentuk pelanggaran HAM? Ataukah ini justru bentuk kepedulian yang sudah sangat langka hari ini? Mari kita telaah perlahan dengan akal yang jernih, hati yang jujur, dan pikiran yang terbuka. Kita hidup di zaman yang aneh dan berbahaya, di mana anak-anak kita begitu mudah terpapar pada kekerasan, pornografi, narkoba, perundungan, dan berbagai bentuk kerusakan moral. Zaman di mana anak-anak lebih mendengar influencer TikTok daripada guru mereka, lebih takut kehilangan notifikasi daripada kehilangan harga diri. Data dan realita menunjukkan kenakalan remaja semakin sulit dikendalikan. Guru tak lagi dihormati, orang tua tak lagi didengar, sekolah menjadi tempat belajar yang tak menyentuh batin, dan rumah, terlalu banyak rumah yang tak lagi menjadi tempat mendidik, hanya menjadi tempat pulang. Lalu, ketika seorang pemimpin mengambil langkah berbeda, bukan dengan mengumbar teori, tapi dengan tindakan nyata, mengapa kita tergesa-gesa menuduhnya? Kita harus mengerti, barak militer dalam program ini bukan tempat siksaan, bukan ruang kekerasan, tapi ruang pembentukan karakter. Tempat anak-anak yang sudah kebal nasihat, kebal marah, dan kebal kasih sayang dibawa ke satu tempat di mana hidup tidak bisa dinegosiasi, di mana waktu, aturan, dan kerja sama dijunjung tinggi. Apakah ini menyiksa? Justru tidak. Ini menyelamatkan. Karena disiplin yang tidak ditanamkan sejak dini akan dibayar mahal di masa depan oleh anak itu sendiri, oleh keluarganya, bahkan oleh negara ini. Mari kita ubah perspektif. Anak yang dibiasakan bangun siang, malas, membantah, tidak hormat pada guru, jika tidak dibina, dia akan tumbuh menjadi pemuda yang gagal menghormati hukum. Dan ujungnya bukan sekadar pembinaan, tapi penjara. Barak militer bukan tempat menakutkan. Ia adalah tempat anak-anak kembali belajar bahwa hidup bukan hanya tentang keinginan pribadi, bahwa manusia punya tanggung jawab sosial, bahwa menjadi muda bukan alasan untuk menjadi liar. Kepada orang tua yang melaporkan, kami ingin bertanya dengan hormat, namun jujur. Sebelum Anda melaporkan, sudahkah Anda mendengarkan isi hati anak Anda? Sudahkah Anda hadir dalam setiap fase kehidupannya, atau hanya memberi uang jajan dan gawai? Sudahkah Anda membentuknya di rumah, atau Anda serahkan seluruh tanggung jawab itu kepada sekolah dan masyarakat? Karena jika kehadiran orang tua hanya sebatas kontrol dari kejauhan tanpa pelibatan nyata dalam pembentukan karakter, maka sungguh melaporkan mereka yang berusaha mendidik adalah bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab sendiri. Kami bukan sedang menyalahkan, tapi kami mengajak Anda berkaca. Jangan buru-buru menyebut pembinaan sebagai pelanggaran. Jangan buru-buru menuduh ketegasan sebagai kekerasan. Karena yang membiarkan anak tumbuh liar itulah sejatinya sedang melanggar hak anak untuk tumbuh menjadi manusia seutuhnya. Apa yang disebut HAM jika anak tak punya arah? HAM bukan sekadar soal hak memilih, hak berbicara, hak bermain. HAM sejati juga menyangkut hak untuk dididik, hak untuk dibimbing, hak untuk diluluskan ketika salah. Membiarkan anak tenggelam dalam kebiasaan buruk atas nama kebebasan adalah bentuk kekejaman baru yang lebih halus. Karena dari situlah lahir generasi yang lemah, gampang tersinggung, tidak tahan banting, dan akhirnya gagal menghadapi hidup yang keras ini. Kita butuh keberanian untuk berkata, tidak, jangan. Semua hal yang terasa keras itu salah. Kadang justru disitulah cinta sejati tinggal. Kang Deddy Mulyadi telah lama dikenal sebagai pemimpin yang berbeda. Ia tidak hanya bicara, ia turun langsung.
Ia tidak hanya mengkritik, ia langsung bertindak. Ia bukan tipe pejabat yang takut pada kontroversi, karena ia tahu jalan kebaikan tidak selalu mulus. Tapi ia percaya selama niatnya benar dan hasilnya nyata, maka kritik hanyalah batu ujian. Ketika banyak pejabat menghindari resiko, Kang Deddy memilih untuk berhadapan langsung dengan realitas. Ketika banyak orang tua menyerah, ia memilih untuk menggenggam. Ketika banyak pihak hanya memperdebatkan kurikulum, ia justru langsung membentuk karakter. Dan kita, sebagai rakyat, harus cukup jernih untuk melihat bahwa dalam tindakan beliau ada keberanian yang langka, ada cinta yang tak populer, ada ketegasan yang menyelamatkan. Mari kita akhiri narasi ini dengan satu renungan besar. Generasi besar tidak lahir dari kenyamanan. Mereka lahir dari didikan yang tegas, dari nilai yang dijaga, dari proses yang tidak selalu menyenangkan. Anak-anak kita butuh panutan, bukan pembelaan buta. Mereka butuh bimbingan, bukan sekadar pembiaran. Mereka butuh karakter, bukan hanya ijazah. Dan bila ada seseorang yang berani mengambil beban itu, jangan langsung kita curigai, jangan langsung kita salahkan. Boleh jadi, justru dari keberanian seperti itulah kita akan menyelamatkan satu generasi yang mungkin tak lagi bisa diselamatkan oleh cara lama yang sudah terbukti gagal. Kami berdiri bersama Kang Deddy Mulyadi, bukan karena beliau sempurna, tapi karena beliau berani mengambil resiko demi menyelamatkan anak-anak yang nyaris kehilangan masa depan. Sekian dari Akang Sepuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.